Menurut lu gimana caranya nemuin passion? Menurut lu ya? Menurut gue, lu nyemplung ke tempat yang salah dulu. Selamat datang buat yang nonton di video project gua kali ini. Project thank you lebih tepatnya. Di video ini gue bareng temen gue, Fadel. Gua kenal Fadel itu udah kurang lebih berarti 3-4 tahun ya? Sekitar 3-4 tahun, 2016 akhir sih. 2016 itu pas wisuda. Eta apa Tio sih? Iya, Bareng ya? Lu bareng Eta ya? Bareng ya? Oh iya bareng, benar bareng. Dulu lu masih kacamata. Gini Nel, gue tuh sebenarnya bikin video kayak gini. Jadi sebelum gue jelasin apa alasan gue buat video kayak gini, gue mau tahu respon lu pas gue ajak buat video kayak gini. Jujur sih, gue bingung awalnya. Ini anak kenapa tiba-tiba ngajakin gue buat bikin video kayak gini? Karena biasanya kita ngobrol, ya ngobrol aja, nongkrong aja. Memang obrolan kita tuh sedikit, ya lebih serius lah. Tapi bukan berarti kita nggak bisa bercanda. Cuma ketika si Rudy ngajakin gue buat bikin video gini, jujur gue bingung sekaligus excited gitu. Karena di satu sisi gue pengen tahu apa sih motifnya dia bikin kayak gini. Yang kedua, gue juga pengen tahu gitu, kenapa gue, yang dimana cuma orang biasa, cuma karyawan biasa, yang biasa-biasa aja, ya bukan seorang influencer, bukan seorang yang punya nama, kenapa gue gitu. Itu sih. Gue jawab tanya lo ya. Yang pertama tadi kenapa alasan gue buat video kayak gini. Alasan gue tuh sebenarnya simple, kayak gue bosan sama rutinitas gue, terus gue mau ngelakuin rutinitas baru tapi yang nggak gue banget. Oke. Jadi gue mau nge-challenge diri gue sendiri nih, bisa nggak sih gue ngelakuin hal yang sebenarnya kalau gue pikir sebelumnya kayak gue nggak bakal bisa bikin video kayak gitu. Bukan lu banget lah ya. Bukan gue banget. Iya, paham gue. Gue Instastory aja nggak pernah gitu. Iya. Pernah lah Instastory pernah, tapi bukan yang hai gue gini, nggak pernah gue ngomong ke kamera. Iya, menarik sih. Gue mau tahu sampai batas mana diri gue ini sendiri sebenarnya. Oke, iya. Kedua, kenapa lu yang gue pilih buat di orang yang gue ajak ngobrol pertama di video gue? Kenapa tuh? Sebenarnya bukan lu yang gue ajak pertama, karena yang gue ajak segrup. Cuma yang bisa hari ini lu, gitu. Oke. Terus gue bilang tadi, padahal lu bukan influencer dan bukan siapa-siapa lah gitu, Iya. Cuman pekerja biasa. Benar banget. Karena menurut gue nggak penting juga sih, selain gue nggak punya channel buat ngobrol sama influencer. Menurut gue setiap orang punya cerita hidupnya masing-masing gitu. Kayak setiap orang punya masalahnya masing-masing. Nah di channel ini, di episode ini khususnya itu gue mau ngebahas tentang quarter life crisis gitu. Oke. Paham. Yang terjadi di semua orang lah di umur 20-an gitu. Krisis gue. Oke. Sekarang lu kerja di mana nih? Gue sih udah tahu ya, cuman buat yang nonton nih gue yakin nggak tahu kita berdua juga siapa. Iya. Gue cuma kerja di pabrik. Gue itu orang pabrik. Jauh kerja gue tuh jauh. Pabrik otomotif. Ya, adalah pokoknya perusahaannya tuh ya Secara harfiah emang pabrik. Cuma kalau orang tahu kayak ada pride-nya itu. ya memang. Lu jangan rendah mulu. Cuma di situ, di perusahaan gue yang sekarang gue kerja, mungkin kok gue nggak bisa nyebut namanya juga kali ya. Cuma kalau gue pribadi, jujur gue sedikit bangga dengan diri gue. Berarti kerjaan yang sekarang itu udah cocok, udah kerjaan yang udah lu mau dari dulu. Iya, kalau bisa dibilang seperti itu. Jadi santai. Jadi kalau gue, Nah, ini baru.
gue kerja di perusahaan gue ini memang ada nama di perusahaan ini. Tapi sebagian orang mungkin ya gue nggak terlalu pede juga mikir oke, perusahaannya gede nih, perusahaan gede. Cuma mereka nggak tahu gimana caranya gue bisa masuk ke situ. Berdarahnya gue, perjuangan gue dari gue lulus, dari gue sempet nganggur, itu yang tahu ya kalian ini, teman-teman gue yang dekat dengan. Dari gue lulus, gue udah menemukan masalah-masalah. Jadi gue dulu berpikiran idealis banget. Ini problem. Ini penting kan, idealisme itu penting. Benar. Ini problem terbesar gue. Jadi gue nih termasuk orang yang idealis. Gue pengen semua tuh masuk sesuai kriteria gue. Even itu kerjaan. Karena jujur proud gue tinggi. Tapi dengan bekal yang sedikit. Yang gue bilang. Gue cuma lulusan S1 teknik. S1 teknik mesin di kampus yang sebenarnya nggak ada nama menurut gue. Tapi menurut gue kuliah tuh tempat di mana lu kuliah kayaknya nggak begitu penting deh. Untuk di zamannya kayak sekarang ya kayak. Nggak begitu penting, cuma sangat berpengaruh ketika lu masuk kerja. Iya, buat istilahnya ngetok pintunya doang. Benar kan? Dari situ gue udah nemuin berpuluh-puluh kali kegagalan. Gue sempet ngedown, gue sempet putus asa. Masa iya sih gue nggak bisa masuk dengan apa yang pengen gue kejar. Dari situ gue kayak ngebangun diri gue. Gue ngubah mindset kalau misalnya dari lulusan yang biasa aja bisa dapet kerjaan yang baik menurut gue. Karena dulu gue sempat kerja di perusahaan asuransi. Dan itu nggak gue banget sih sebenarnya, nggak gue banget. Gue yakin di angka di atas 50% ya orang yang kerja saat ini nggak sesuai sama yang dia pengen. Bener, tapi gue pengen jadi orang yang tidak dominan itu. Gue pengen jadi orang yang gue bisa loh kerja dengan apa yang gue suka, apa yang gue senengin. Gue pengen jadi orang kayak gitu. Maka dari itu gue sempat kerja di perusahaan asuransi itu sekitar 6 bulan, 7 bulan. Dari situ gue membulatkan diri untuk gue kerja sesuai dengan passion gue. Makanya di situ gue nekat sampai gue resign dari kantor itu tanpa persiapan. Tanpa persiapan apapun. Tujuannya apa? Gue tetap dengan idealis gue. Dimana sebagian orang bilang gue tuh goblok, tolol. Kerja, udah kerja, terus lu resign gak punya apa-apa. Buat ngejar hal yang kayaknya tuh sesuatu yang sangat sulit. Maka dari itu gue sempet down ketika gue nganggur lama 6 bulan. Gimana sih? Mungkin ada yang lebih lama lagi dari gue. Cuma gue ngerasa gue berkembang justru ketika 6 bulan gue nganggur. Di situ gue ngulik apa sih sebenarnya yang gue suka, apa sih sebenarnya yang gue cari. Dan apa passion gue, strategi apa yang harus gue terapin untuk gue bisa dapat pekerjaan itu. Oke. Sebelum masuk jauh nih ke bidang pekerjaan, latar belakang lu. Sebenarnya kayak topik utamanya kan yang gue pengen bahas tuh quarter life crisis. Quarter life crisis untuk umuran kita tuh ya umur 25. Nah, lu jauh di atas gue. Biasanya tuh mengenai 2 hal ya menurut gue. 1 tentang pasangan, 2 pekerjaan atau finansial. Oke, mungkin lanjut yang tadi dulu ya. Oke, berarti kita masuk ke yang pekerjaan. Pekerjaan dulu ya. Oke, lanjut tadi gue udah nganggur ya, udah nganggur lama. Gue di situ cari tahu apa sih yang gue pengen. Sebenarnya buat kalian yang nonton, gue cuma pengen ngasih pesan aja sih. Apa yang lu suka, apa yang lu pengen, itu sebenarnya bisa kok lu dapetin. Asal lu benar-benar niat, asal lu benar-benar cari tahu apa sih kekurangan gue, apa yang harus gue perbaikin. Dari situ gue kayak misalnya memperbaiki diri gitu.
ketika gue tahu gue pengen industri apa, gue harus tahu kayak gimana kerjaannya, seenggaknya apa sih Basicnya yang lu perlu. Terus lu harus aktif, nggak boleh lu nunggu bola lah, lu harus jemput bola. Oke, sorry nih gue potong. Tapi kebanyakan orang nggak tahu apa yang dia mau. Itu masalahnya. Nah, menurut lu gimana caranya nemuin passion? Menurut lu ya? Menurut gue, lu nyemplung ke tempat yang salah dulu. Gak semua orang tiba-tiba tahu. Tahu. Buat orang yang misalnya nggak tahu, lu nyemplung aja dulu. Lu kerja aja dulu di mana. Ketika lu ngerasa tiap bangun pagi melek lu ngeluh, itu ada yang salah sama kerjaan lu. Nah, kalau lu kerja, lu ngeliatin jam terus, nungguin jam pulang, menurut gua ada yang salah sama kerjaan lu. Iya, ini bener banget sih. Dan itu gue rasain di kantor lama gue. Setiap gue melek, gue tuh ngeliat jam. Wah, udah kerja lagi nih. Di situ gue ngerasa gue udah salah. Gue harus keluar dari zona ini nih. Mumpung gue masih muda, mumpung kesempatan masih terbuka, lu jangan jadi orang yang penakut. Karena yang namanya hidup pasti ketemunya ya masalah, resiko. Jadi ya lu harus hadepin. Dan menurut gue kebanyakan orang kenapa tetap melakukan sesuatu yang bukan passion dia? Karena ada ketakutan sendiri dong. Benar banget. Kayak, kalau gue resign nih, cabut, gue dapat duit dari mana nih? Kalau menurut gue, buat ngejar sesuatu yang lu pengen, pasti ada yang namanya modal dong. Ada yang dikorbanin. Ada yang harus dikorbanin. Nah, menurut gue, kalau misalnya lu aja udah terlalu takut untuk memulai, ya lu nggak bakal jalan, men. Di situ-situ aja. Jadi kalau lu emang mau mulai, pertama, lu lakuin aja dulu apa yang harus dilakuin di awal. Soal masalah nanti gimana, ya lu strategi lu lah. Lu juga pasti punya strategi, misalnya lu punya cicilan, punya apa. Ya mungkin lu tabung dulu, ketika lu udah memutuskan keluar, ya lu punya backupan. Jangan kayak gue gitu yang sebenarnya nggak bagus banget sebenarnya buat dicontoh. Ya gue termasuk orang yang mungkin yang agak terlalu cepat mengambil keputusan ya. Tapi lu pernah menyesali keputusan? Gue nggak pernah menyesali keputusan gue. Karena gue tahu hasilnya pasti bakalan bagus gitu. Untuk pengembangan diri gue, untuk apa yang gue suka. Dan ketika gue ngejalanin itu, memang gue ngedown banget. Karena gue ngeliat di satu sisi teman gue kerjanya udah enak, gue masih gini-gini aja. Tapi gue nggak mau terpuruk dengan masalah gue harus nyelesain masalah gue. Itu sih kalau gue. Kalau gue adalah, gue mungkin nggak bisa se-ekstrem lo mengenai idealis ya. Yeah. Karena gue pernah dengar istilah nih atau kata-kata kayak orang punya idealis itu bagus, penting juga tuh idealis. Soalnya banyak juga orang nggak punya idealisme. Tapi terlalu idealis itu menurut gue juga salah gitu deh. Kayak harusnya kita kompromi sama idealis kita sendiri. Benar banget. Jadi jangan sampai idealisme yang ngatur diri kita gitu loh. Menurut gue banyak hal yang harus dikompromiin sih di zaman sekarang ya maksudnya. Kayak lu mau ngelakuin sesuatu tapi keadaan nggak memungkinkan, lu nggak bisa ngeliat orang di sekeliling lu, ntar khawatir. Entah kenapa, waktu itu gue memutuskan, gue nggak memikirkan gue nggak memikirkan orang sekitar gue. Jadi ketika bilang, ya lu ngapain resign gitu, lu emang dapet kerjaan baru. Gue nggak memikirkan hal itu, yang gue pikirin buat kedepannya. Masa iya sih gue tiap melek, tiap bangun, gue ngeluh. Gue nggak suka, karena ya pada dasarnya pekerjaan tuh bagusnya lu jalanin kalau lu senengin. Jadi makanya dari itu gue nekat. Mungkin itu adalah kesalahan yang sebenarnya berujung manis ya. Bisa aja kesalahan yang berujung ya pahit gitu. Tapi ada juga orang yang sebenarnya dia nggak tahu passion dia apa. Tapi saat dia nyemplung, kayak tadi lu bilang, dia menemukan passionnya di situ. Iya. Makanya kenapa
gue ke industri otomotif karena ya dulu gue di asuransi otomotif. Gue menemukan passion gue ketika gue nyemplung gitu. Ketika gue Berarti waktu lu memutuskan buat kuliah, lu belum tahu mau ngapain? gue belum tahu, jujur gue belum tahu. Terus apa yang buat lu milih jurusan teknik mesin lu ya? Iya, gue teknik mesin. Jadi flashback lebih jauh lagi ya. Iya. Gue konyol banget sebenarnya. Gue SMA tuh masih ya mental anak SMA lah ya, kayak maunya happy, senang-senang, teman banyak, nggak mikirin Mabok tiap malam. tiap malam, nggak mikirin teman, nggak mikirin yang lain-lain, hal-hal yang krusial sebenarnya yang harus lo pikirin. Ya udah, gue milih kampus gue yang gue kuliah dulu juga ngasal. Gue ya udah kuliah aja dulu, yang penting gue kuliah, yang penting gue punya ijazah nanti. Kenapa gue milih teknik mesin? Jujur karena enak aja di telinga gue. Anak mana lo? Oh, anak mesin. Yoi. Cuma karena Sangar itu ya? men, cuma karena itu. Gue makanya kayak pas gue ngejalanin, gue juga nggak gampang ngejalanin teknik mesin. Mungkin teman-teman yang nonton yang ada anak teknik tahulah teknik mesin kayak gimana. Jadi ketika gue ngejalanin itu juga nggak gampang. Tapi gue memutuskan untuk tetap kuliah serius karena ya gue nggak mau ngecewain orang tua gue dong. Oke. Dan untuk masa depan gue juga. Dan Kalau di gua nih, gue juga pas SMA lah, gue belum tahu mau ngapain nih. Dulu gue ya sama aja cuman nongkrong, main futsal gitu kalau weekend. Sampai akhirnya lulus SMA, kuliah nih. Gue nggak tahu dulu kalau dari SMA tuh bisa kerja gitu loh. Mungkin kalau tahu gue mungkin langsung kerja aja kali. Gue kuliah lah. Kuliah coba apa dulu SNMPTN ya dulu zamannya. Itu juga karena disuruh sama bokap gue. ya. Ya udah biar cepet aja gitu. Gue ikut, ya nggak lolos lah pasti itu. Habis itu gue milih kuliah di Gundar sebut aja lah. Di Gundar itu karena banyak saudara gue di situ dulu, sepupu gue di sana. Gitu. Banyak lah yang kuliah di sana dari orang-orang yang gue kenal. Nah pas milih jurusan, gue bingung tuh. Yang gue tahu dulu jurusan itu cuman manajemen, IT. Udah itu doang yang gue tahu dulu. Gue browsing. Gue browsing jurusan yang nanti kalau kerja gampang gitu loh. Gue lupa keywordnya apa dulu. Iya. Nemulah SI. Oke. Tadi gue mau IT nih, cuman gue IPS nggak bisa. Nemu SI. Saat gue kuliah, ketemu matematika dasar, fisika dasar. Sama aja ya. Sama anjing gue. SMA gue IPS. Udah jalanin tuh. Jalanin setahun 2 tahun kayak, wah anjing. Kayak gue salah jurusan nih. Terus gimana gue ngomong ke bokap nyokap gue nih. Itu awalnya tuh. Sampai akhirnya gue kayak dalam masa hiatus. Yang kayak gue yaudah tenggelam aja dulu gue nih. Sampai akhirnya gue ketemu fase di mana gue seneng suatu hal, yaitu bisnis. Jadi lu ketika kuliah udah nemu tuh passion lo? Iya, bisa dibilang gue udah nemu passion gue. Tapi udah lu jalanin? Udah lu jalanin ya? Nah gini, dulu kenapa gue memutuskan buat clothing line ya? Itu karena waktu SMA nih, waktu SMA kan hype-nya Macbeth dulu ya. Oh ya, Macbeth. Macbeth. Iya. Nah, gue salah satu penyuka Macbeth. Oke. Gue gabung komunitasnya. Gue mau beli sepatu nabung tuh. SMA tuh. Iya. SMA jajan berapa sih? 15-20 ribu 15.000 gue anjing. Iya, gue segitu ada kayaknya tuh jajan gue. Nabung tuh, bawa bekal gue buat beli sepatu. Sepatu udah kebelilah beberapa lah, nggak banyak. Abis itu gue beli kaosnya. Dan kaosnya buat gue tuh mahal. Sekitar, dulu tuh kaos itu 300, 250, 300 lah. Itu pun gue harus nabung juga. Gitu. Karena itu udah setengah harga sepatu juga kan. Dulu. Saat gue nabung, kebeli. Ada temen gue lupa siapa, tapi dia nanya, "Perut lu beli baju itu di mana?" Di Radio Dalam ada tokonya, jadi berapa? 300. Anterin gue ya beli. Dalam hati gue, anjing. Dia gampang banget memutuskan buat beli baju yang menurut gue mahal pada saat itu. Dalam hati gue mikir,
kayak gue ntar bisnis baju asik kali ya. Bisnis apa lah, gitu nggak, sepatu kayak baju kayak jualan lah, daripada gue kayak mempromosikan barang orang lain gitu loh. Tapi itu cuma sebatas angan-angan aja SMA, nggak tahu juga cara mulainya gimana. Masuk kuliah ketemu banyak orang kan, banyak temen, sampai akhirnya gue ketemu beberapa temen tuh yang bisa desain, yang ngerti tentang sablon gitu-gitu. Udah ngobrol-ngobrol, gue pesan tuh gue bikin brand yang namanya Hiatus itu tadi. Dan itu pun prosesnya nggak yang toto bikin sebulan jadi gitu. Proses risetnya itu lama. Dan dari mana gue dapat modalnya pas buat bisnis itu, dengan gue jual sepatu gue semua. Gue sisain satu. Dulu gue jual tuh dapat berapa ya? 2-3 juta apa? Gue bikin sampel gagal mulu karena gue nggak tahu tempat di mana sablon dulu tuh yang bagus tuh di mana ya, di Jakarta gitu loh. Gue masih awam sama industri itu. Sampai akhirnya gue ketemu tempat sablon lah pinggir jalan gitu. Di situ bisa produksi baju metal. Baju metal. Iya. Kan baju metal banyak gambarnya tuh, banyak warnanya. Karena dulu desain awal gue tuh banyak warna. Sampai ya udah nih, itu gue inget banget itu udah uang tipis lah, udah tipis banget duit gue nih, ini sampel terakhir nih. Mau nggak mau harus di sini udah. Gue nggak bikin sampel tapi di situ. Gue langsung produksi di situ. Udah kayak jadi bagus syukur enggak ya udah gitu loh. Jadi hasilnya menurut gue pada saat itu bagus. Mulailah gue pasarin dan ternyata responnya bagus gitu loh. Jadi kalau yang gue tangkap intinya, lu seneng jalan ini kan? Sangat. Karena menurut gue gini, ciri khas lu melakukan sesuai passion lu tuh saat lu melakukan sesuatu yang menurut orang lain itu berat. Iya. Tapi lu gak ngerasa itu berat. Lu enjoy. Benar. Menurut gue itu passion lu. Benar. Makanya sebenarnya kita ada kesamaan, Wir. Gimana tuh? Kalau menurut gue kita sama-sama ngejar passion kita. Jadi kalau menurut gue ketika lu udah tahu apa yang lu suka, lu jalanin aja. Even itu ya mungkin kayak lu gitu kan, yang ada pasang surutnya, ada yang titik ngedownnya, tapi lu harus tetap niat, harus tetap jalanin, karena itu emang passion lu. Jadi sebisa mungkin menurut gue, lu cari passion apa sih yang lu suka. Even lu apa ya, ngerasa kayaknya nggak mungkin, tapi kalau lu suka jalanin aja. Kalau menurut gue pasti lu bakal nemu yang namanya titik terangnya. Setuju sih gue tuh, tapi gimana ya? Dan ketika lu achieve, lu pasti bakalan senang banget, proud, dan lu juga enjoy ngejalanin. Itu yang lu harus cari. Karena menurut gue, kalau passion jadi kerjaan lo, itu tuh bakalan lu kerja bakalan berasa kayak main-main, men. Yeah. Kayak tapi ngasilin kayak ya udah lu senang jalanin ya, ilmu lu bertambah, dan ya lu nggak bakal melek ngeluh lagi. Lu jalanin ya udah jalanin. Cuma ingat, untuk mencapai titik terang tadi yang gue bilang, ya pengorbanannya banyak, men. Waktu mungkin kayak lu tadi kan, uang, atau mungkin ilmu lu belum dapet nih, lu gali lagi, baru lu ketemu tuh. Dulu tuh gue bikin sampel, rumah gue di Ramat Jati ya, deket Condet. Gue bikin sampel di Palmerah tuh, deket Binus. Naik motor tuh gue tuh berdua temen gue tuh. Ada temen gue dulu yang bantuin gue lah ya, buat gue sharing tentang kayak gitu. Sampai sana, sampelnya sampah aja. itu yang berdarahnya ketika lu ngejar sesuatu. Kayak misalnya gue, sebelum gue dapet kerjaan gue yang ini, gue udah ngelamar banyak banget perusahaan otomotif, dan itu hasilnya ya sesuai dengan apa yang lu pengen lah ya, apa yang gue pengen gitu loh. Ketika gue lagi banyak ngelamar, gue ditolak. Gue udah biasa banget lah menemukan yang namanya penolakan gitu ya. Tapi gue nggak berhenti di situ, dan nggak cuma modal nekat juga sih. Gue cari tahu apa sih kurangnya gue. Oh, gue kurang di sini nih. Gue perdalam lagi. Sampai akhirnya alhamdulillah gue dapet. Nah, ketika lu dapet itu lu pasti bakal ngomong sama diri lu sendiri,
Tuh kan, lu bisa. Tapi dulu gue pernah nongkrong rame-rame gitu deh. Ada Fadel juga. Nongkrong diem aja begini aja. Kayak sakit aja kayak mau mati. Itu. Gak taunya gagal diterima kerja anjing. Ya pasti lu ada yang namanya ketika lu ada nama titiknya tuh menurut gue namanya titik terendah dalam hidup lu. Cakep. Gue ngerasain ketika kita lagi nongkrong waktu itu ya. Gue cuma nongkrong, gue ingat banget jam 10 malam nongkrong di warkop, gue ngerokok diem aja. Gue cuma yang lain ngobrol gue diem. Dan di situ sebenarnya gue lagi dapet penolakan dari perusahaan. Yang lu pengen? Yang gue pengen. Tapi pasti lu bakal nemuin itu sih ketika lu ngejar passion lu. Ya saran gue lu jangan pernah ngedown sih. Ya mungkin orang juga kalau dengar sekarang gue juga gak hebat-hebat banget kok, cuma karyawan, gue tetap kerja sama orang gitu. Cuma ya gue ngejalaninnya senang ketika gue dapat kerjaan yang sesuai dengan gue. Itu sih kalau dari segi apa ya, pekerjaan. Ini udah play? Anjing. Anaknya awal gimana ya? Ya makanya, lu konsepnya gimana? Gue sih pengen konsepnya yang natural aja. Ya makanya, lu tapi harus punya trademark cuy. Masa, halo guys,